Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Syasya Wulandari, NIM 241252449 dari Prodi D3 Farmasi. Pada kesempatan ini, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai karbohidrat dalam mata kuliah kimia organik. Yang pertama, yaitu definisi karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CH2ON. Karbohidrat termasuk polisakarida yang memiliki gugus aldehid atau keton serta banyak gugus hidroksil. Seorang ahli kimia Sir Walter Norman Hayward berpendapat bahwa pada molekul glukosa, kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi 6. Oleh karena itu, diusulkanlah penulisan rumus struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin, furan, atau piran. Jenis-jenis karbohidrat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida, sedangkan karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida. Monosakarida merupakan molekul dasar dari karbohidrat dan paling sederhana, terdiri dari satu unit gula yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut. Memiliki rumus kimia umum CH2O. Monosakarida senyawa dasar yang memiliki rantai karbon tunggal dengan gugus aldehid atau keton bebas dan sejumlah gugus hidroksil. Contohnya ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Monosakarida berdasarkan jumlah atom karbon yang ada di dalamnya diklasifikasikan menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Monosakarida digolongkan menurut gugus fungsi karbonilnya, yaitu ada aldehid atau aldosa dan keton atau ketosa. Glukosa, galaktosa, dan deoksiribosa semuanya adalah aldosa. Monosakarida seperti fruktosa adalah ketosa. Kemudian ada disakarida, adalah jenis karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang terikat melalui reaksi kondensasi yang menghasilkan satu molekul air. Reaksi kondensasi pada disakarida adalah proses pembentukan ikatan glikosida. Ikatan glikosida merupakan ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus hidroksil dari satu gula dengan gugus hidroksil anomerik pada gula lainnya. Rumus kimia disakarida C12H22O11. Contoh disakarida meliputi sukrosa, yaitu gabungan glukosa dan fruktosa, laktosa gabungan glukosa dan galaktosa, dan maltosa gabungan dari dua molekul glukosa. Kemudian ada oligosakarida, yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa, menghasilkan kurang dari 10 monosakarida. Contoh dari oligosakarida ada maltotriosa yang terdiri dari 3 unit glukosa, kemudian ada rafinosa yang terdiri dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Lalu polisakarida. Polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada monosakarida dan oligosakarida, mengandung lebih dari 10 unit monosakarida. Polisakarida yang terdiri dari satu macam monosakarida disebut homopolisarida, sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut heteropolisakarida. Contoh polisakarida ada pati atau amilum, glikogen, dan selulosa. Kemudian ada identifikasi uji berdasarkan jurnal identifikasi kualitatif dan kuantitatif karbohidrat pada produk yogurt komersial. Ada beberapa uji karbohidrat. Ada uji Molis, uji iodin, uji Benedict, uji Barfoot, uji Selvanov, dan uji Osazon. Yang pertama, uji Molis dilakukan dengan mereaksikan sampel H2SO4 pekat yang mengalami dehidrasi untuk membentuk furfural atau turunan furfural. Senyawa ini berkondensasi dengan A-naftol untuk membentuk kompleks atau cincin berwarna ungu kemerahan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, sampel yogurt positif mengandung karbohidrat yang ditandakan dengan terbentuknya cincin ungu di sekitar tabung reaksi.
Kemudian ada uji iodin untuk mengidentifikasi karbohidrat golongan polisakarida. Jika tidak terjadi perubahan warna, maka dapat disimpulkan monosakarida atau disakarida. Indikator perubahan warna lautan yaitu biru mengandung pati, coklat mengandung glikogen, merah mengandung dextrin. Hasil percobaan menunjukkan sampel yogurt A, B, C, D, dan F menandakan adanya karbohidrat golongan polisakarida dengan terbentuknya larutan berwarna coklat. Sampel mengandung glikogen. Yang ketiga, uji Benedict untuk menentukan jenis gula pereduksi pada sampel. Gula pereduksi dalam kondisi basah bersifat tautomerisasi dan membentuk enediol yang merupakan agen pereduksi yang kuat. Gula pereduksi mereduksi ion tembaga dari reaksi Benedict menjadi oksida tembaga merah. Perubahan warna hijau, kuning, jingga, atau merah menandakan adanya glukosa, fruktosa, galaktosa, maltosa, atau laktosa. Namun, jika tidak terbentuk warna-warna tersebut, maka menunjukkan adanya sukrosa. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, semua sampel membentuk warna biru, yang menandakan bahwa ke-6 sampel yogurt tidak mengandung gula pereduksi. Lalu ada uji Osazon, dilakukan untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat melalui pembentukan kristal Osazon. Fenilhydrazine bereaksi dengan gula pereduksi pada C1 sampai C2, sehingga gula yang beda di posisi itu membentuk osazon yang sama. Sehingga karena itu glukosa, fruktosa, dan manosa menghasilkan kristal osazon berbentuk jarum yang sama. Indikator pembentukan kristal jarum menandakan positif glukosa, fruktosa, atau manos. Kristal berbentuk bunga matahari menandakan positif maltos. Kristal berbentuk bubuk menandakan positif laktos. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, terbentuk kristal jarum pada sampel A, B, dan C yang menandakan adanya jenis karbohidrat glukos, fruktos, atau manos. Lalu terbentuk kristal bunga matahari pada sampel yogurt D, E, dan F yang menandakan adanya jenis karbohidrat maltos. Pada jurnal kedua, identifikasi kandungan karbohidrat dalam bahan pangan menggunakan metode uji Benedict dan Lugol. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pengujian ini. Yang pertama, uji Benedict dilakukan untuk mendeteksi keberadaan gula pereduksi dengan mereaksikan sampel konsentrasi 0,5%, 1,5%, 2%, dan 4% bersama reagen Benedict, kemudian dipanaskan. Indikator perubahan warna, jika biru tidak ada gula pereduksi, hijau, kuning, jingga, merah bata, atau coklat, konsentrasi gula pereduksinya tinggi. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, seluruh sampel memberikan hasil positif dengan perubahan warna menjadi coklat. Hal ini menunjukkan adanya gula pereduksi dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Warna coklat yang dihasilkan menunjukkan konsentrasi glukosa yang tinggi, di mana semakin tinggi konsentrasi glukosa, semakin kuat reaksi reduksi yang terjadi. Kemudian ada uji Lugol atau iodin untuk mengidentifikasi karbohidrat untuk membedakan mono atau disakarida dari polisakarida tertentu seperti amilum, dextrin, dan glikogen. Berdasarkan pada ion poliiodida membentuk kompleks berwarna dengan rantai helix residu amilum biru hitam, dextrin ungu, atau glikogen coklat kemerahan. Hasil menunjukkan kentang, kacang hijau, jagung, dan roti tawar bereaksi positif, sedangkan madu, susu, sari buah, apel, dan beras memberikan reaksi negatif. Hal ini karena pisang, kentang, singkong, kacang hijau, jagung, dan roti mengandung amilum atau pati. Madu, sari buah, apel mengandung sebagian besar monosakarida, glukosa, dan fruktosa, sedangkan susu mengandung disakarida berupa laktosa sehingga tidak memiliki pati atau amilum yang merupakan polisakarida. Pada jurnal ketiga, yaitu produksi asam laktat oleh Lactobacillus delbrueckii. Dalam penyusunan jurnal ini, uji kualitatif gula pereduksi menggunakan uji Benedict, uji Selvanov, dan uji Barfoot. Uji Benedict untuk mengetahui kandungan gula pereduksi pada tetes tebu. Larutan alkali dari tembaga dalam larutan Benedict direduksi oleh gula yang mengandung gugus aldehid atau keton bebas dengan membentuk kuprooksida berwarna. Uji Benedict dilakukan pada suasana basah yang menyebabkan transformasi isomerik.
Pada suasana basah, reduksi ion Cu2+ dari CuSO4 oleh gula produksi akan berlangsung dengan cepat dan membentuk Cu2O yang merupakan endapan merah bata. Hasil dari uji gula produksi menunjukkan bahwa tetes tebu mengandung glukosa dan fruktosa yang ditandai dengan adanya endapan merah bata. Yang kedua, uji Selvanov digunakan untuk memastikan bahwa pada tetes tebu terdapat ketosa. Reagen Selvanov terdiri dari 0,5% resorcinol dan 5 NaCl. Reaksi positif terjadi apabila terbentuk warna merah. HCl akan mengubah heksosa menjadi hidroksi metal furfural yang kemudian akan bereaksi dengan resorcinol membentuk kompleks yang berwarna merah. Hasil uji menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan terdapatnya endapan merah bata, serta media berubah menjadi merah. Hasil ini sesuai dengan yang menyatakan bahwa tetes tebu mengandung sukrosa 30-40%, glukosa 4-9%, dan fruktosa 5-12%. Yang ketiga, uji Barfoot digunakan untuk membedakan disakarida produksi dengan monosakarida produksi pada tetes tebu. Reaksi Barfoot dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula produksi monosakarida daripada disakarida. Uji Barfoot mengandung kupriasetat yang dilarutkan dalam aqueous dan ditambahkan dengan asam laktat. Reaksi Barfoot dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula produksi monosakarida daripada disakarida dan menghasilkan Cu2O atau kuprooksida berwarna merah bata. Hasil dari uji gula produksi menunjukkan bahwa tetes tebu mengandung glukosa dan fruktosa yang ditandai dengan adanya endapan merah bata. Sekian presentasi dari saya tentang karbohidrat dan uji identifikasinya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.